semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, saya di sini izin mempresentasikan hasil PowerPoint Ulumul Quran atau MK Ulumul Quran yang berjudul yaitu tentang metode penelitian living Quran. Dalam garis kurung yaitu model penelitian kualitatif. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Ali Mustafa, FPM 2101012033 dari kelas G jurusan PAI. Sebelum memasuki materi, saya ingin memperkenalkan biodata sosial media saya. Sebelum saya memperkenalkan biodata media sosial saya, kawan-kawan sekalian, zaman sekarang tidak mungkin anak muda yang tidak mempunyai HP atau tidak mempunyai gadget. Baik, sebelum memasuki materi, kawan-kawan sekalian mohon disimak tentang biodata sosial media saya. Silakan teman-teman buka aplikasi WhatsApp. Tolong simpan nomor saya yaitu 082371964667. Yang selanjutnya yaitu IG. Instagram saya yaitu rizkyali70007. Teman-teman sekalian di follow, nanti insya Allah saya fallback. Yaitu yang selanjutnya yaitu biodata sosial media saja yaitu tentang FB atau Facebook. Carilah yang bernama Ali Ireng. Itu tentang biodata sosial media saya. Sebelumnya di sini saya ingin memasuki materi yang pertama yaitu tentang arti penting kajian living Quran. Mohon disimak dengan baik-baik teman-teman sekalian yang masih beraktivitas atau yang lagi masih bekerja atau nyimak dengan tiduran, itu kan tidak baik. Silakan duduk dan disimak dengan baik tentang materi The Living Quran. Materi yang pertama yaitu tentang beberapa penelitian membuktikan telah mengungkapkan definisi tentang living Quran atau beberapa contoh, misalnya yaitu Syamsuddin memberikan definisi tentang teks yang berperan di dalam kehidupan manusia yang disebut The Living Quran. Dan sementara lembaga memberikan penafsiran tertentu merupakan masyarakat yang dapat disebut The Living Tafsir. Apa yang disebut dengan The Text Living Al-Quran dalam kehidupan manusia, yaitu diantaranya adalah masyarakat yang merespon terhadap teks Al-Quran dan penelitian akhir seseorang. Sebelum melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu ini alamat rumah saya bagi teman-teman sekalian yang ingin bekerja kelompok atau ingin silaturahmi atau ingin meminta makan atau sekedar ingin mengopi atau yang lain-lain sebagainya. Ini alamat rumah saya yaitu di Lampung, mestinya di Lampung ya, saya sendiri. Karena saya sendiri lahirnya di Lampung. Itu Lampung Tengah, Kota Gajah ya, bukan kota Bumi atau kota mana, kota Palembang bukan ya, tapi Kota Gajah. Yaitu desanya Desa Sumberjo dan 14 ya, kawan-kawan. Mungkin kalau dari kawan-kawan sekalian kesulitan untuk mencari alamat rumah saya ini, yang alamat rumah saya, teman-teman sekalian bisa di-chat di WA yang tadi, yang di slide yang beberapa tadi itu, di-chat di WA, minta Sherlock atau bagaimana di saya. Tapi kemungkinan saya tidak pernah di rumah karena saya sendiri tinggalnya di asrama atau di pondok di belakang IAIN, di kampus IAIN 1 ya kawan-kawan. Jadinya kalau ingin sekedar ngopi atau tugas di asrama saya atau di pondok saya.
Oke, kelanjutan materi yang pertama yaitu tentang yaitu pembahasan magic merupakan suatu praktek yang sudah berpuluh tahun di dunia dan dimulai dari agama Abraham, yaitu di sekelompok masyarakat otoritas keagamaan Yahudi menjadikan isu diperbolehkan dan tidak diperbolehkannya praktek. Suatu masyarakat Arab pra-Islam, magic terkenal dalam kehidupan sehari-hari yang sudah terkenal sebagai kekuatan supranatural dengan memiliki signifikasi dalam kekuatan yang tidak terlihat menjadi praktek beragamaan Islam. Al-Quran pada keyakinan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki praktek media penyembuhan. Sebuah kajian agama, kajian living Al-Quran dan hadis adalah sebuah dari kajian living religion, practical religion, populer religion, living Islam yang bertujuan untuk menggali sebuah manusia dan masyarakat untuk memikirkan dan mengerjakan agama mereka. Bagaimana untuk tidak mengutamakan kaum elit agama secara saintifik sosial untuk memasuki wilayah sebuah kajian agama dan beberapa sarjana beralih ke kajian naskah untuk kajian masyarakat untuk beriman kekinian. Mungkin itu dari materi yang pertama. Apabila ada yang kurang pas dengan materi tersebut, mohon dimaafkan. Apabila kekurangan materi atau kurang jelasnya, mohon ditanyakan kepada yang sudah ahli, kepada ustadz, dosen, atau abah atau teman yang lebih tingkatannya lebih dewasa untuk mengerti materi tersebut. Baik, sebelum melanjutkan materi yang selanjutnya, saya di sini ingin memperkenalkan usaha saya atau produk-produk usaha saya. Siapa tahu kawan-kawan sekalian atau saudara, keluarga, teman, kerabat, atau tetangga, atau kawan-kawan sendiri yang ingin mencari untuk mengundang teman ke dalam pernikahan atau ingin membuat souvenir, banner, stiker, dan lain-lain sebagainya, bisa hubungin Ali Ireng atau di IG atau di Instagram usaha saya, yaitu undangan murah _Lampung 10. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang materi bagaimana penelitian living Al-Quran. Baik, sebelum menyimak materi yang kedua, kawan-kawan semua tetap semangat untuk menyimak materi tersebut. Yaitu materi yang kedua yaitu sebuah realita kejadian pembacaan Al-Quran sebagai kejadian apresiasi dan proses respon umat muslim dengan sangat beragama. Ada beberapa model cara membaca Al-Quran awal yang sangat berorientasi sebuah pemahaman dan pendalaman makna yang dicontohkan seperti para ahli tafsir hanya sekedar membaca Al-Quran adalah ibadah ritual untuk menenangkan jiwa. Oke, yang selanjutnya kawan-kawan sendiri mungkin telah menyimak materi-materi dari slide ke slide selanjutnya, yaitu mungkin bosen atau materinya kayak gitu-gitu aja, ya mohon dimaafkan ya. Semua tuh yang penting niat, jangan banyak ngeluh, tetap semangat pokoknya lah. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu living Quran biasa dikategorikan dalam kajian atau sebuah penelitian ilmiah yang terhadap bermacam fenomena sosial dengan terkait keberadaan Al-Quran di tengah sebuah komunitas muslim yang tertentu dan berinteraksi dengannya. Al-Quran ialah teks verbatim yang mengungkapkan sejak abad silam dan sebuah mengalami kompleksitas interaksi dengan umat. Tidak semua umat muslim, namun hingga non-muslim, hanya saja dengan perjalanannya sangat relatif panjang hingga studi Al-Quran sangat berkembang sampai sekarang. Oke, lanjut ke materi yang ketiga atau materi yang selanjutnya atau yang materi yang terakhir, yaitu beberapa contoh aplikasi penelitian living Quran. Baik, di sini memasuki materi terakhir, yaitu tentang dengan adanya kajian living Quran, suatu kajian masih terbuka untuk penelitian dalam kelas hadis. Dengan adanya cara tersebut, semua acara
belum ada kesepakatan dengan model dan analisisnya. Oleh sebab itu, acara tersebut untuk memancing dan menantikan kursus kajian Living Quran di Indonesia. Baik, itu materi tentang kajian The Living Quran. Apabila ada salah kata atau kurangnya materi, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like, dan share. Apabila ada kekurangan dalam kekurangan materi tersebut, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.